Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Heyo, ada apa hari ini? Ada kabar gembira untuk kita semua. Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional untuk Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan diperkirakan arus puncak mudik akan berada di tanggal 29 sampai 30 April, sementara untuk arus baliknya akan tinggi di tanggal 8 Mei. Bagi teman-teman yang tinggal di luar negeri atau sekarang lagi berkuliah atau bekerja di luar negeri, syarat perjalanan internasional dipermudah sehingga teman-teman pekerja migran Indonesia bisa melakukan mudik. Kementerian Perhubungan menyediakan 10 miliar rupiah untuk mudik kali ini. Dan ada yang gratis untuk kita, yaitu ada kuota untuk 10.500 pemudik yang akan dibiayai oleh Kemenhub dan juga bisa langsung daftar langsung di website online dari Kementerian Perhubungan. Inilah penantian kita selama 2 tahun lamanya nggak bisa mudik dan mungkin juga udah ngeliat-liat kalender mana tanggal merah yang bisa dilengkerin buat healing. Dan inilah jawabannya, kita mendapat 8 hari total cuti bersama plus tanggal merah untuk hari raya. Nah, kira-kira apa aja sih aturan dan syarat untuk bisa mudik? Pasti diminta masyarakat itu sudah booster, vaksin booster, ya, agar nantinya perjalanannya tidak perlu melakukan tes lagi. Karena ketika masyarakat sudah vaksinasi booster, maka dia tidak perlu lagi melakukan tes COVID. Sementara kalau yang masih vaksin 2 kali masih tetap harus melakukan tes antigen atau PCR, dan kalau vaksin 1 kali masih harus tetap melakukan tes PCR. Khususnya untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, tentu diharapkan kesiapan dari modanya, ya, dari kendaraannya. Dari aspek keselamatan semua dipastikan agar ini tetap bisa menjaga keselamatan untuk perjalanan jarak jauh. Menurut perkiraan, terdapat 85 juta total pemudik, sementara 14 jutanya dari Jabodetabek dan 47% alias 39,9 juta orang dari total pemudik tadi diperkirakan menggunakan kendaraan pribadi. Wih, kebayang nggak sih itu padatnya? Nah, kalau ngomongin soal provinsi nih, provinsi tujuan yang paling dominan atau akan dituju para pemudik adalah Jawa Tengah, yaitu dengan total 23,5 juta orang, Jawa Timur dengan total 15,8 juta orang, dan Jawa Barat dengan total 14,7 juta orang. Oleh sebab itu, kita harus mematuhi protokol yang ada, bukan hanya soal keamanan berkendara, tapi juga protokol kesehatan. Salah satu syaratnya tentu adanya vaksin booster dan juga beberapa tes PCR. Dan bagi yang bawa kendaraan motor, jangan bonceng 3 ya, apalagi 4. Nah, daripada nggak aman, seperti yang saya bilang tadi, Ditjen Perhubungan Darat juga tengah menyiapkan sebanyak 350 armada bus untuk penumpang dan 34 truk untuk angkutan motor. Senang sih karena udah gak ada larangan-larangan lagi ya. Terus habis itu kan booster segala macam itu kan bisa dilakuin lah ya. Kalau booster gak usah pakai PCR lagi, tes segala macam. Kebetulan kan aku mudiknya ke Cirebon, jadi bisa pakai mobil lewat jalan tol udah langsung gitu kan, nyampe nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi excited banget buat nanti momen lebaran, setelah lebaran gitu mudiknya. Alhamdulillah bisa jalan-jalan selama 2 tahun soalnya di rumah mulu. Rencana sih mau mudik 8 hari, ada touring dari komunitas saya sendiri gitu. Pastinya mudik, karena kan saya udah 2 tahun nggak mudik karena kan COVID. Nah, tahun ini harus mudik karena kan kangen sama keluarga bertemu. Kita itu pulangnya ke Jawa Tengah, ke Desa Tegal. Nah, masalah kegiatannya itu ya naik motor gitu biasa. Nah, Menteri Perhubungan sudah menitipkan pesan kepada kita semua agar antusias ataupun euforia bisa mudik kembali ini jangan sampai membahayakan, apalagi amit-amit
mencabut nyawa orang yang kita sayang, padahal tujuannya pengen kumpul-kumpul. Jadi, beristirahatlah ketika mengantuk karena banyak rest area yang sudah disediakan. Dan tentunya jangan lupa cek kendaraan kalian supaya di jalan jadi aman. Dan protokol kesehatan jangan lupa memakai masker. Nah, bagi teman-teman yang punya rencana mudik ataupun cerita-cerita mudik, boleh banget taruh di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tetap saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.